Waalaikumsalam. Selamat pagi, menjelang siang, dan salam sejahtera bagi kita semuanya. Yang saya hormati Bapak Ibu sekalian yang berhadir pada hari ini dalam rangka pemaparan kami tentang modul 1.4 budaya positif. Puji dan syukur malah sama-sama kita aturkan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah kepada kita semua, sehingga kita diberikan kesempatan dan ruangan waktu untuk berhadir di ruangan ini. Selalu beserta salam terutama kita ajarkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kita termasuk hamba yang mendapatkan kesawaannya di kemudian hari kelak. Bapak Ibu yang saya hormati, pada kesempatan ini kami sedikit akan menyampaikan implementasi tentang budaya positif. Kebetulan saya sendiri firman Indonesia SPI dan teman saya Pak Wan Fahmi Azizina Eskom. Kami adalah calon guru penggerak angkatan 6 dari SMK Negeri 2 Kisaran Kabupaten Asahan. Di sini kami akan sedikit memaparkan tentang budaya positif. Yang menjadi latar belakang kegiatan ini adalah terjadinya krisis pendidikan belakangan ini terlihat dari menurunnya kreativitas siswa dan dalam mengikuti pembelajaran. Banyak guru mengeluhkan siswanya tidak mengikuti pembelajaran dengan baik. Tugas-tugas yang diberikan banyak yang tidak dikerjakan siswa atau dikerjakan asal-asalan. Selain itu, adanya kekhawatiran orang tua ketika anak-anak yang mulai kecanduan dengan handphone atau HP juga menghambat aktivitas pembelajaran. Secara bijak, HP harus dapat difungsikan untuk mendukung tumbuh kembang dan pembelajaran siswa ke arah yang positif. Dan masih banyak lagi kegiatan-kegiatan dan aktivitas siswa yang mulai bergerak dari di luar jangkauan yang seharusnya. Nah, di sini saya sedikit akan menerangkan tentang pengertian disiplin positif. Disiplin positif merupakan pendekatan mendidik anak untuk melakukan kontrol diri dan pembentukan kepercayaan diri. Disiplin berbeda sama sekali dengan hukuman, meskipun disiplin sering diterapkan dengan menggunakan teknik hukuman. Nah, di sini sebelumnya saya sedikit akan menerangkan tentang tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, di mana menurut Ki Hajar Dewantara tujuan pendidikan itu adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka sebagai manusia dan anggota masyarakat dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Nah, jadi dari tujuan pendidikan inilah kita mengharapkan anak yang kita didik atau siswa yang kita didik itu mendapatkan kebahagiaan. Kalau mereka tidak disiplin di kelas, kalau mereka tidak mendapatkan apa yang mereka mau, maka mereka tidak akan dapat mendapatkan kebahagiaan yang mereka inginkan atau keselamatan yang ingin mereka capai. Kita lihat juga dari profil pelajar Pancasila yang 6 itu, di mana yang pertama beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua berkebinekaan global, yang ketiga mandiri, yang keempat bernalar kritis, yang kelima bergotong royong, yang keenam kreatif. Jadi dari seluruh profil pelajar Pancasila ini kita harapkan siswa kita memiliki sifat-sifat ini. Bagaimana cara kita sebagai seorang guru menerapkan pada siswa kita agar para murid tersebut memiliki profil pelajar Pancasila dan diiringi dengan sifat-sifat atau budaya positif yang harus mereka miliki. Supaya apa? Supaya mereka mendapatkan kebahagiaan nantinya. Jadi mereka bukan hanya belajar, tapi kita menuntut mereka sesuai dengan kodrat mereka, sesuai dengan apa yang mereka harapkan, apa yang mereka inginkan. Kemudian di sini tujuan dari disiplin positif itu adalah menanamkan motivasi pada murid-murid kita, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri mereka sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Kalau mereka ingin menjadi seseorang yang menurut kita tidak sesuai dengan yang kita harapkan, biarkan saja, karena itu keinginan mereka. Tugas kita sebagai guru mengarahkan mereka, membantu mereka untuk mencapai keinginan mereka itu. Kemudian, ketika murid-murid kita memiliki motivasi tersebut, mereka akan memiliki motivasi intrinsik yang berdampak jangka panjang. Motivasi yang tidak akan berpengaruh pada adanya hukuman atau hadiah. Jadi selama ini Bapak Ibu, kita memberikan sesuatu teguran kepada siswa dengan memberikan hukuman atau hadiah, ternyata itu bukan merupakan suatu budaya positif. Misalnya kalau kamu mengerjakan tugas yang Bapak berikan, maka Bapak akan kasih nilai bagus. Itu bukan budaya positif. Jadi itu hanya sekedar hadiah yang nanti kalau mereka tidak melakukan tugas, mereka akan merasa ya udahlah aku tidak mendapatkan apa yang diberikan Bapak itu. Kalau aku kerjakan tugas itu maka aku dapat hadiah. Mereka hanya memerlukan itu saja, tidak mengharapkan yang lebih dari itu. Nah, kemudian mereka akan tetap berperilaku baik dan berlandaskan nilai-nilai kebajikan karena mereka ingin menjadi orang yang menjunjung tinggi nilai-nilai yang mereka hargai. Nah, kemudian di sini ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama,
untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi ternyata sikap siswa untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman itu mereka bisa lakukan adalah ini adalah tingkat rendah dari motivasi perilaku manusia. Biasanya orang memotivasi perilakunya untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan. Akan bertanya apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Sebenarnya mereka sedang menghindari permasalahan yang mungkin muncul dan berpengaruh pada mereka secara fisik, psikologis maupun tidak berpengaruhnya kebutuhan mereka. Bila mereka tidak melakukan tindakan tersebut, motivasi ini disebut dengan motivasi yang bersifat eksternal. Kemudian yang kedua, motivasi perilaku manusia itu adalah untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Jadi selain mereka merasakan sesuatu, melakukan sesuatu agar mereka tidak mendapatkan hukuman, yang kedua mereka agar mendapatkan imbalan. Di mana satu tingkat di atas motivasi yang pertama supaya mereka tidak dihukum, maksudnya di sini orang berperilaku untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Dengan motivasi ini mereka akan bertanya apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukan ini. Jika saya melakukan apa yang disuruh guru saya, apa yang akan saya dapatkan? Mereka hanya melakukan untuk itu saja, bukan berdasarkan apa yang akan mereka dapatkan nantinya. Masa depan apa yang mereka peroleh setelah mereka melakukan apa yang kita ajarkan. Jadi di sini untuk poin kedua, mereka hanya mengharapkan imbalan sesaat saja dari kita. Kemudian yang ketiga, motivasi perilaku manusia untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, inilah yang kita harapkan. Jadi orang dengan motivasi ini akan bertanya, akan menjadi orang seperti apa nanti saya? Terus mereka melakukan sesuatu karena nilai-nilai yang mereka yakini dan hargai. Mereka melakukan karena mereka ingin menjadi orang yang mereka inginkan. Bukan karena mereka ingin mendapatkan imbalan atau bukan karena mereka takut dihukum. Jadi kita mengajarkan kepada siswa kita tujuannya supaya bukan mereka mengerjakan apa yang kita kerjakan, tapi supaya apa yang kita ajarkan itu menjadi sesuatu yang akan menjadi masa depan mereka, menjadi arah dari masa depan mereka. Kemudian di sini kalau biasanya, kalau boleh saya katakan sebelum kita masuk belajar di kelas, sebaiknya kita membuat keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini tujuannya untuk apa? Supaya ada kesepakatan antara guru dan siswa dalam pembelajaran tersebut. Kira-kira model pembelajaran ternyaman apa? Model belajar ternyaman apa yang diinginkan siswa? Misalnya mereka tidak ingin ada teman yang ditertawakan waktu bertanya, atau misalnya mereka tidak ingin waktu kita mengajar itu kita memegang handphone, atau mereka tidak ingin kita mengajar sambil merokok. Jadi kita tanya kebutuhan mereka apa? Jadi bukan kita saja yang memaksakan kepada mereka, kalian harus dengarkan apa yang Bapak bilang, atau kalian harus dengarkan apa yang Ibu ajarkan. Tapi kita tanya juga kepada mereka, kalian maunya diajarkan dengan cara seperti apa? Jadi keyakinan kelas seperti ini harus kita buat di kelas, kalau bisa sebelum kita memulai pembelajaran. Supaya apa? Supaya bukan kita saja yang nyaman mengajar, tapi anak-anak itu juga nyaman menerima pelajaran dari kita. Jadi waktu kita bertanya, coba terangkan tentang ini. Jika anak tersebut tidak mau menerapkan, berarti mungkin mereka tidak ingin menerapkan dan kita tidak boleh paksa. Seperti itu. Itu untuk keyakinan kelas. Di sini ada pertanyaan tematik. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Kenapa kita harus menggunakan helm waktu naik kendaraan roda 2? Kalau ditanya mungkin jawaban kita untuk keselamatan. Tapi mungkin jawaban lainnya bukan hanya untuk keselamatan. Berarti kalau kita menjawab untuk keselamatan, nanti kita hanya mengharapkan suatu penghargaan atau suatu keadaan di mana kita selamat dengan menggunakan helm. Padahal di situ sebenarnya ada suatu keyakinan yang kita laksanakan dengan menggunakan helm, maka kita melindungi diri kita melaksanakan pelanggaran udara dan lain sebagainya. Seperti itu. Kemudian pertanyaan tematik kedua, semua yang mau ikut mari, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Mungkin jawaban kita adalah untuk kesehatan dan atau keselamatan. Nah, sempat nggak kita berpikir jika kita menggunakan masker itu bukan tujuan untuk keselamatan saja, mungkin untuk hal lain, misalnya debu. Tidak pernah musim COVID sekarang, jika kita menggunakan masker di jalan, kan kita terhindar dari debu. Jadi kita tidak mengharapkan keselamatan saja, tapi ada hal-hal lain yang mungkin bisa kita capai di situ. Nilai keselamatan atau kesehatan inilah yang kita sebut sebagai suatu keyakinan.
yaitu nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang suku, negara maupun agama. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Murid-murid pun demikian. Mereka perlu mendengarkan dan memahami arti sesungguhnya tentang peraturan-peraturan yang diberikan, apa nilai-nilai kebajikan di balik peraturan tersebut, apa tujuan utamanya, dan menjadi tidak tertarik atau takut sehingga hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan yang mengatur mereka tanpa memahami tujuan mulianya. Jadi ini tadi tujuan dari pembentukan keyakinan kelas. Jadi pembentukan keyakinan kelas itu bisa dilakukan untuk keyakinan kelas lebih bersifat abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Kemudian yang kedua, keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan yang universal. Kemudian yang ketiga, pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Yang keempat, keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Kemudian selanjutnya, keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Kemudian, warga kelas hendaknya akan berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan jumlah pendapat. Dan yang terakhir, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Nah, ini salah satu contoh keyakinan kelas dari kelas 1, kelas 5, dan kelas 7. Yang pertama di kelas 1, mereka menginginkan setiap kelas itu perlu belajar, perlu senang, perlu melakukan tugas, dan perlu saling menghargai. Karena mungkin kelas 1 mereka belajarnya dengan cara bermain atau bersenang-senang. Kalau kita di SMK kan tidak bermain lagi, mungkin bermainnya lebih kepada penerapan ilmunya. Kelas 5 selalu bersifat positif, senantiasa menjadi diri terbaik, percaya dan menghormati orang lain serta balik miliknya, berkomitmen terhadap setiap tugas, senantiasa membantu, dan lain sebagainya. Kemudian untuk kelas 7, hormat. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang milik orang lain. Nah, misalnya di kelas itu teman-teman mengambil pulpen atau meminjam pulpen teman tanpa permisi itu merupakan sesuatu yang tidak mereka senangi. Jadi salah satu kesepakatan kelas yang bisa dibuat di sana salah satunya itu. Atau misalnya proses pembulian dengan memanggil nama ayahnya atau bagaimana. Jadi kita sepakati sebelum kita belajar itu jangan lagi berbuat seperti itu. Supaya apa? Supaya ilmu yang akan kita kasih atau kita terangkan kepada anak kita itu bisa mereka serap dengan baik. Mereka tidak merasa itu sebagai suatu beban. Sehingga apa yang akan kita sampaikan itu bisa mereka serap dengan baik. Baik, Bapak Ibu sekalian, di sini saya ada pertanyaan tematik. Ibu Ambar, guru wali kelas 2A di SD Pelita Hati, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya yang namanya Doni. Maaf Pak Doni. Beberapa anak di kelas 2A telah datang padanya dan mengeluhkan Doni yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ambar, apa kira-kira yang akan Anda lakukan? Menurut Anda kira-kira apa yang alasan Doni melakukan itu? Jadi kasus seperti ini sebenarnya banyak terjadi di sekitar kita Bapak Ibu. Siswa yang terantang, siswa yang terlambat, siswa yang tidur di kelas. Kita tidak boleh langsung menjudge bahwa siswa itu salah. Kamu begini, nggak boleh. Kita tanya dulu kenapa dia seperti itu. Dari pertanyaan tematik ini nanti bisa kita menelusuri apa kira-kira solusi dari masalahnya. Jadi di sini Bu Ambar, wali kelas 2A di SD Pelita, menghadapi siswanya bernama Doni yang sering meminta bekal teman-teman. Kita kan tidak tahu ada apa yang terjadi dengan Doni. Kenapa Doni berbuat seperti itu? Nah, sebelum kita lebih lanjut ke pertanyaan tematik tadi, di sini saya akan sedikit memaparkan tentang 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, kebutuhan untuk bertahan hidup. Yang kedua, kebutuhan untuk merasa diterima. Yang ketiga, kebutuhan akan kebebasan. Yang keempat, kebutuhan akan kesenangan. Dan yang kelima, kebutuhan akan penguasaan. Kita ke kebutuhan dasar yang pertama, yaitu kebutuhan bertahan hidup. Kebutuhan bertahan hidup atau survival adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah, dan makanan. Nah, setelah kita tanya Doni tadi, setelah Bu Ambar tanya ke Doni, kenapa kamu selalu mengambil makanan kawanmu? Kenapa kamu selalu meminta makanan teman-temanmu? Dalam kasus ini, apabila jawaban Doni adalah ketika ditanya Bu Ambar, karena ia lapar dan orang tuanya tidak membawakannya bekal atau makan siang, maka kebutuhan dasar yang sedang dipenuhi oleh Doni adalah kebutuhan untuk bertahan hidup. Bisa saja dia minta makanan temannya itu karena dia lapar.
karena orang tuanya tidak bisa menyediakan dia makanan untuk bekal sekolah, karena mungkin masalah keterbatasan ekonomi dan lain sebagainya. Jadi kita tidak boleh langsung menyalahkan anak, kenapa kamu begini? Bisa saja dia melakukan itu karena dia ingin bertahan hidup, karena dia lapar dan harus makan. Kemudian yang kedua, kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima. Kebutuhan untuk disayangi dan diterima menjadi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial. Kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Nah, dalam kasus di atas, apabila Doni menjawab bahwa alasannya mengambil bekal temannya karena dia merasa senang temannya jadi perhatian dia, ketika temannya melaporkannya pada guru, maka di sini si Doni adalah siswa yang kurang kasih sayang. Mungkin dia tidak lapar, dia tidak membutuhkan makanan itu, tapi dengan cara dia meminta makanan temannya, sebenarnya dia membutuhkan perhatian dari temannya itu. Jadi mungkin di rumah dia kurang kasih sayang, di sekolah dia sering dimarahi gurunya, sehingga dia melakukan ini untuk mendapatkan perhatian dari teman-temannya. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, kita tidak boleh langsung menyalahkan siswa. Kenapa kau seperti itu? Kita tanya dulu, kita telusuri dulu, kenapa dia sebenarnya. Kemudian yang ketiga, penguasaan atau kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita, didengarkan, dan memiliki rasa harga diri. Nah, dalam kasus Doni tadi, jika jawaban Doni adalah dia merasa hebat karena sudah bisa mengganggu teman-temannya, berarti dia butuh penguasaan. Dia butuh pengakuan dari orang lain bahwa dia itu bisa. Mungkin selama di rumah dia selalu disepelekan oleh orang tuanya. Sedikit salah, disalahkan. Abangnya yang salah, kakaknya yang salah, dia menjadi sumber masalah. Gara-gara kau begini. Padahal sebenarnya dia tidak melakukan itu. Jadi dia mengambil makanan temannya, dia meminta makanan temannya hanya karena dia butuh penguasaan, dia butuh dihargai. Jadi bukan karena dia nakal, bukan karena dia jahat dan lain sebagainya, tapi sebenarnya dia punya kepuasan yang belum dipenuhi, yaitu kepuasan atas pengakuan orang lain bahwa dia itu sebenarnya ada. Aku ada loh di sampingmu. Kenapa kau tidak menganggap aku ada? Kira-kira seperti itu Bapak Ibu. Kemudian yang keempat, kebutuhan akan pilihan atau kebebasan. Kebutuhan untuk bebas adalah kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan, dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Nah, ke kasus Doni tadi, jika dalam kasus di atas Doni mengatakan bahwa dia bosan dengan makanan yang dibawa orang tuanya, atau bekal dari ibunya itu saja, ada telur aja, goreng telur, besoknya telur lagi, mungkin dia bosan, maka dia mengambil makanan temannya atau minta makanan temannya. Kita kan tidak tahu apa kebutuhan Doni. Jadi dengan cara meminta makanan teman-temannya atau meminta makanan teman yang lain, dia merasa itu suatu kebutuhan dia karena dia punya pilihan. Aku pengen loh merasakan apa yang temanku makan. Aku pengen makan nugget, aku pengen makan ini, sedangkan mungkin itu tidak dipenuhi oleh orang tuanya. Jadi bekalnya hanya itu saja. Makanya dengan meminta bekal temannya, mengambil bekal temannya, dia memuaskan kehidupannya sendiri atau kebutuhannya sendiri. Kemudian yang terakhir Bapak Ibu, kebutuhan akan kesenangan. Kebutuhan akan kesenangan adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan bermain dan tertawa. Anak-anak dengan kebutuhan dasar kesenangan yang tinggi biasanya ingin menikmati apa yang dilakukan. Mereka juga bisa berkonsentrasi tinggi saat mengerjakan hal yang mereka senangi. Nah, jika jawaban Doni tadi waktu mengambil makanan temannya, karena iseng saja Bu, dan aku suka menengok ekspresi temanku yang marah atau kecewa atau sedih waktu aku ambil makanannya, berarti si Doni itu hanya butuh kesenangan. Dia di rumah itu tidak senang. Dia di sekolah juga dibully oleh teman-temannya yang lain. Dia oleh gurunya selalu disalahkan. Sedikit saja dia berkata yang mungkin menurut gurunya salah jawabannya, dia langsung dikatakan kau tidak benar, kau salah, kau tidak pintar, kau begini begitu. Sehingga dia butuh kesenangan. Mungkin dengan cara dia meminta makanan ke teman-temannya, dia merasa bahwa aku hebat, aku bisa loh, aku bisa menguasai orang lain, sehingga aku merasa senang di situ. Jadi itu tadi 5 posisi kontrol, 5 kebutuhan dasar manusia yang sebenarnya perlu kita pelajari Bapak Ibu supaya apa? Supaya kita bisa mengetahui apa sih kebutuhan siswa kita. Jadi kita tidak boleh
atau tidak disarankan untuk langsung menyalahkan. Kenapa sih anakku seperti itu? Jangan langsung menghukum. Kau mengambil makanan temanmu, oh pusat. Kau mengambil makanan si temanmu, kau begini. Memang kau dasar anak yang tidak bagus begini begitu. Tidak boleh. Kita harus tanya dulu, kita tanya dulu, kita telusuri dulu. Kenapa dia melakukan hal itu? Baik Bapak Ibu, karena kami berkolaborasi, bagian saya di sini mungkin ada sedikit koreksi atau tanya jawab dari Bapak Ibu. Kalau misalnya ada, saya persilakan. Kalau enggak, akan diteruskan oleh teman saya, Pak Wan Fahmi, untuk melanjutkan materi selanjutnya. Kenapa Bapak Ibu? Ada pertanyaan? Jelas Pak. Jelas ya? Jelas. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Nanti di terakhir boleh kita diskusi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Pak Wan Fahmi. Baik Bapak Ibu, izin melanjutkan tentang pemahaman materi budaya positif yang kami dapatkan beberapa waktu yang lalu untuk disebarkan, untuk dibagikan demi kebaikan di sekolah kita. Jadi tadi apa yang disampaikan oleh Bu Pipi, sedikit saya tambahkan tentang kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Jadi kebutuhan dasar manusia inilah yang membentuk karakter murid kita, membentuk karakter siswa kita, termasuk kita. Nah, jadi apa yang terjadi pada anak-anak kita di sekolah, pada diri kita, itu yang mempengaruhi adalah kebutuhan dasar. Terpenuhi atau tidaknya itu kita yang tahu dan murid yang tahu. Sehingga kita perlu melakukan tanya jawab, melakukan pendekatan kepada murid. Kenapa? Apa sebab dia melakukan sesuatu hal yang tidak kita suka? Ya kan? Jadi misalkan kasus Bapak Doni tadi, yang anaknya si Doni dengan Bu Ambar ya mengambil makanan kawan-kawannya, ya mungkin di rumah dia tidak dikasih sarapan. Nah, jadi banyak permasalahannya. Ini ringkasannya tadi. 5 kebutuhan dasar manusia itu ada kebutuhan bertahan hidup, kasih sayang dan rasa terima, penguasaan, kebebasan, kesenangan. Jadi untuk kebutuhan bertahan hidup itu sifatnya kan tadi kesehatan, rumah, makan. Sedangkan kasih sayang dan rasa terima itu kebutuhan untuk disayangi. Mungkin kurang kasih sayang, kurang bahagia, dan diterima di bagian kelompoknya, di teman-temannya, gitu ya. Terus penguasaan, kebutuhan untuk penguasaan ini kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Nah, jadi ada di antara kita, di antara murid kita, dia butuh ini, dia butuh diakui. Nah, sehingga dia memiliki sifat yang berbeda, yang sedikit unik dari kawan-kawannya, karena dia butuh itu. Dan kita wajib memfasilitasi itu untuk memenuhi kebutuhannya. Terus kebebasan ini adalah kebutuhan akan pilihan, kebutuhan kemandirian, otonomi, ya, memilih pilihan. Jadi anak-anak yang seperti ini biasanya dia tidak mau diam, suka bekerja sendiri, ya tidak suka diatur. Nah, dia punya dunianya sendiri. Terus kesenangan ini kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain dan tertawa. Nah, jadi ini adalah 5 kebutuhan dasar yang tadi disampaikan oleh Ibu Vivi sebelumnya, yang mempengaruhi karakter kita, karakter siswa kita di sekolah, dan lingkungan kita di masyarakat. Semua orang senantiasa berusaha untuk memenuhi kebutuhannya dengan berbagai cara. Bila mereka tidak bisa mendapatkan kebutuhannya dengan cara yang positif, mereka bisa melanggar peraturan dan melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan nilai kebajikan. Nah, jadi gini, jadi manusia itu kalau tidak bisa memenuhi kebutuhan dasarnya, maka dia akan melakukan berbagai cara untuk mendapatkan kebutuhan itu. Jadi wajar kalau ada anak yang tingkah lakunya mengarah ke negatif, ada yang baik-baik, mungkin kebutuhannya terpenuhi semuanya. Nah, jadi masing-masing individu berbeda-beda. Sedangkan dunia berkualitas ini tempat khusus di dalam pikiran kita, di dalam pikiran siswa kita, tempat kita menyimpan gambaran representasi dari semua yang Anda inginkan. Jadi maksud dari dunia berkualitas ini, masing-masing kita punya impian sendiri, punya tujuan hidup sendiri, punya kemauan sendiri. Saya tidak bisa masuk ke dalam kehidupannya Bu Christine, karena Bu Christine punya tujuan hidupnya sendiri, punya mimpinya sendiri. Pak Yani sendiri punya mimpi sendiri. Saya tidak bisa. Cuma tugas kita sebagai guru ke siswa memasukkan nilai-nilai kebajikan itu ke dalam pikiran mereka, sehingga
mereka berjalan menggapai cita-citanya akan berjalan sesuai dengan nilai kebajikan, ya, mandiri, kolaboratif, semua yang sesuai dengan profil belajar Pancasila yang di awal tadi. Oke. Terus yang ini adalah posisi kontrol. Posisi kontrol ini 5 posisi kontrol yang paling sering kita jumpai di sekolah. Pertama, penghubung. Ini penghubung ini orangnya tipenya pokoknya salah sedikit dukung, baik fisiknya maupun secara psikologisnya, dengan kata-kata, dengan ditendang, pokoknya setiap murid yang salah wajib dihukum. Terus ada pembuat merasa bersalah. Ini tipe orang, kalau kita guru ini seolah-olah gini, kok kamu melakukan ini nak? Nanti saya dimarahi kepala sekolah. Kamu tahu janji kamu apa kemarin? Jadi seolah-olah kita merasa menjadi korban saja, gitu ya. Tahulah di antara kita ini ada apa tidak, ya kan? Terus sebagai teman, ini sebagai teman mungkin ada yang kita selama ini lakukan itu. Jadi kita mengajak menegur siswa, mengingatkan siswa itu kita anggap sebagai teman. Nah, pokoknya kita besok dia tidak melakukan kesalahan itu lagi, kita berbicara standarnya seperti teman saja. Terus pemantau, posisi kontrol pemantau ini seperti ini. Kamu melakukan kesalahan, tapi kita kasih hukuman, ya, kita kasih sanksi. Misalkan, kalau kamu tidak mengerjakan tugas, maka kamu nanti tidak boleh keluar jam istirahat, wajib mengerjakan. Dan itu kita lihat, kita pantau, apakah dia ikut melaksanakan tugas yang kita berikan atau tidak. Itu yang terakhir adalah manajer. Ini posisi yang paling tinggi, manajer, sehingga kita sama-sama mencari solusi tentang apa yang terjadi pada siswa tersebut. Jadi kita dalam menyelesaikan masalah siswa ini, siswa diajak untuk berpendapat. Jadi bukan hanya pendapat kita saja yang diterima. Jadi semuanya kita selesaikan dengan cara berdiskusi. Ini posisi dari manajer. Jadi dari 5 posisi kontrol ini, ya mungkin kita sebagian sudah ada yang melakukan 5-5-nya. Ada bahkan cuma 1 sebagai penghubung. Ya, ada yang membuat masalah sampai dengan manajer. Jadi untuk itu kita lihat dulu, ini ada video. Saya menghadiah Ibu dan Bapak Guru hebat dalam penerapan disiplin positif restitusi. Salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh gaya dosen dan contoh penerapannya. Lima posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat merasa bersalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Kira-kira Kamu deh, pasti
Maaf Bu, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali berulang-ulang? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus beli lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Ini sebagai pembuat rasa bersalah. Ya, mungkin nanti evaluasi sendiri masing-masing. Kira-kira ini siapa? Selamat pagi Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa meminta kamu. Duh, gimana ini? Maaf Bu, Duh, Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus suruh apa yang ibu absen? Ini kan sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? maaf Bu, maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya kak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jatuhkan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sekarang cepat, kelas. Maaf ya Bu, maaf sekali. Rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Ya, posisi coba tadi ada posisi penghukum sama posisi pembuat rasa bersalah. Jadi penghukum itu apa yang sudah murid lakukan dengan kesalahan kita hukum. Biasanya kan tadi contohnya si Naren tadi dia menjawab kenapa harus keliling lapangan Bu, malah ditambah hukumannya walau perlu 5 kali, ya kan? Jadi itu mungkin sering kita lakukan di kelas. Itu akan membuat anak tidak berubah, malah akan semakin beringas karena dia tidak setuju dengan hukuman yang diberikan kepada diri dia. Terus tadi ada membuat rasa bersalah. Itu kita berperan sebagai guru seolah-olah kita merasa jadi korban. Gitu ya. Nanti dikira guru lain, dikira kepala sekolah, saya tidak bisa jadi guru yang baik di kelas ini. Nah, ini biasanya wali kelas ini. Jadi seolah-olah kita menjadi korban atas kesalahan siswa kita. Ya. Jadi ini mungkin menjadi pelajaran sama kita ke depannya. Terus ini ada posisi teman.
Selamat pagi Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu, habis ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya kencang, tetap gak kejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru absennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Oke. Posisi teman. Ya, tadi kita lihat videonya, contohnya. Jadi kita berbicara ramah, akrab dengan siswa. Ini bestie. Ini biasanya siapa ini? Bu Susi ya. Bu BK. Ternyata ini juga tidak pantas untuk dilakukan di sekolah. Karena apa? Karena anak itu akan cenderung baik dengan orang-orang tertentu. Jadi makanya yang kita hadapi sekarang di problem di lapangan, ada siswa A menegur Bu Christine, selamat pagi Bu, gitu ya. Begitu saya lewat nanti tegur. Itu salah satu contohnya. Itu nyata itu. Misalkan saya lewat dan malah saya ditegur, Pak Habib lewat, Pak Habib nggak ditegur. Itu karena lebih ganteng loh. Jadi mereka akan berbuat baik kepada orang-orang tertentu yang mungkin dianggapnya teman. Selain itu, ya musuhnya mungkin karena selama ini bapak ini penghukum, ibu ini penghukum, suka menghukum. Jadi mereka tidak etikanya terhadap guru itu tidak sama, tidak respect. Oke, yang ini posisi pemantau sebagai monitor. Selamat pagi Bu. Maren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Maren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Oke. Sebelum posisi manajer, tadi pemantau ini apa tadi Bu Pak? Kalau di SMK ini kebanyakan guru produktif nih. Tahu kan? Tidak mengerjakan tugas. Tinggal kok ya, nanti sampai istirahat kok nggak boleh. Tahu apa yang saya suruh kemarin? Tahu Pak. Kira-kira kalau nggak kamu kerjakan, saya akan mengerjakan tulis di buku sebanyak sekian Pak, perintah-perintahnya dan sebagainya. Oke, saya tunggu besok. Kalau besok nggak saya terima di meja saya, maka
nilainya akan remedial dan sebagainya gitu ya. Ini sering juga dilakukan oleh guru-guru, terutama guru kejuruan oleh SMK ya. Jadi kita memberikan sanksi teguran kepada siswa dengan konsekuensi yang harus dikerjakan mereka. Biasanya pakai waktu untuk mengerjakannya ya. Tadi misalnya contohnya tidak boleh istirahat, harus mengerjakannya setelah jam istirahat, harus besok, harus pagi ini kumpulkan gitu ya. Jadi siswa tetap diberi sanksi, namun dikasih waktu untuk menyelesaikannya. Yang terakhir ini posisi manajer, ini posisi paling tinggi. Ini yang diharapkan bagi kita semua supaya kita bisa mencapai ke posisi ini. Kami tempat orang dari manajer. Gak bisa diganti itu apanya. Memang itu kurang. Yang kasih meja jadi terima kasih nggak pukul. Aduh. Selamat pagi Bu. Selamat pagi. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Aren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masyarakat keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibu dan Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intensif murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Oke, baik. Bapak Ibu, kelima posisi kontrol tadi manajer. Tapi untuk mencapai posisi manajer ini tidak mudah. Makanya tadi kita di awal berbicara tentang kebutuhan dasar, budaya positif,
tidak bisa ujuk-ujuk seperti yang tadi kita terapkan. Jadi hari ini misalkan saya besok kembali ke kelas ada masalah, saya pakai itu nggak bisa. Karena yang pertama kita sendiri harus jadi teladan. Kita jangan marahi siswa terlambat kalau kita masih terlambat. Kita jangan memangkas rambut siswa kalau rambut kita pun masih panjang. Dan kita jangan suruh siswa rapi kalau kita belum rapi. Itu yang pertama, ya kan? Nah, terus yang kedua itu tadi kita harus memahami apa yang mendasari anak itu berbuat sesuatu yang tidak kita sukai. Kalau dia sering ke kanan makan, mungkin dia lagi lapar. Itu apa kita ya, pribadi kita lah. Karena tujuan kita sekarang adalah berpihak kepada murid. Itu tadi tujuan dari Merdeka Belajar itu. Segala sesuatunya kita pikirkan untuk kebutuhan murid, bukan untuk kebutuhan kita. Tugas kita mendidik, menuntun, mengarahkan mereka. Jadi jangan paksakan anak. Contohnya kalau dulu matematika harus jago gitu ya. Saya juga dulu suka belajar matematika, hampir tiap hari kena pukul. Sekarang saya jadi guru matematika misalkan, dan saya lebih garang dari guru saya dulu. Nah, itu tidak mungkin. Nah, jadi ada anak-anak yang mungkin lebih ke seniman, olahraga, atau ke produktif. Jadi berbeda-beda. Kita hanya menanamkan nilai-nilai kebajikan sesuai dengan apa yang kita yakini gitu ya. Jadi untuk menerapkannya tidak mudah, tapi harus diawali. Makanya tadi ada keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu harus dibentuk sehingga anak-anak meyakini. Kalau anak-anak sudah meyakini, maka posisi kontrol ini akan mudah untuk dilaksanakan. Makanya tadi ada pertanyaan, keyakinan kelas apa yang kamu ingat? Apa yang kita sepakati? Tapi kalau tidak ada keyakinan yang kita sepakati sebelumnya dan dia tidak yakin, sama aja. Jadi, tapi harapan kita semuanya nanti akan mencapai posisi ke manajer. Oke, jadi untuk menerapkan posisi manajer tadi, ini ada metode namanya segitiga restitusi. Ya, jadi segitiga restitusi ini contohnya. Segitiga restitusi itu ada 3 tahapan dalam membentuk siswa, mengarahkan siswa. Yang pertama itu adalah menstabilkan identitas. Jadi menstabilkan identitas, kita stabilkan dulu identitas dia. Tiap anak yang melakukan kesalahan kita stabilkan. Nah, jadi seolah-olah kita juga seperti dia. Contohnya yang di bawah, setiap orang pasti pernah punya kesalahan. Jadi perlakuannya sama. Kenapa kamu terlambat? Ya Pak, saya bangun terlambat karena tadi malam nonton bola. Oh iya, saya juga pernah terlambat. Saya juga suka nonton bola. Jadi kita sama gitu. Nah, jadi anak-anak kalau seperti ini akan lebih terbuka. Terus kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini, dan kamu juga nggak satu-satunya yang pernah terlambat. Semua pernah terlambat. Nah, jadi anak-anak kalau sudah kita pancing itu dia akan terbuka. Dia nggak takut untuk berbicara. Nah, terus yang kedua, ini yang di sebelah kiri, validasi tindakan yang salah. Nah, ini pertanyaan-pertanyaan yang kita munculkan pada saat validasi tindakan yang salah ini. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Kita tanya, kenapa dia terlambat? Mungkin ada sebab. Gak bisa datang-datang langsung dihukum, bisa karena bocor banyak Pak. Atau dia menolong ibu-ibu yang kecelakaan di jalan, di tengah jalan. Kan itu harus kita apresiasi. Jangan hanya dilihat dari terlambat saja. Kita tanya dulu, kamu terlambat kenapa? Bisa saja Pak, tadi ada yang kecelakaan, saya harus antarkan ke rumah sakit. Nanti itu kan harus, itu nilai kebajikan juga itu yang harus kita hormati ya. Terus adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Jadi kita tanya dia. Jadi biarkan anak-anak itu yang berpikir untuk menyelesaikan masalah dia. Nah, jadi jangan kita yang berpikir untuk menyelesaikan dia, nggak bisa. Nah, jadi masalah si Habib dengan saya berbeda gitu. Jadi kita tuntun dia supaya dialah yang menyelesaikan dengan ide-ide dia. Nah, yang terakhir ini menanyakan keyakinan. Nah, ini keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati ini? Kamu ingin jadi orang seperti apa? Nah, jadi keyakinan tadi mungkin di sebelumnya kita buat keyakinan kelas. Jadi misalnya tidak terlambat, saya tidak akan terlambat, saya tidak akan berlari-lari di dalam kelas gitu ya. Nah, jadi keyakinan itu sudah dibentuk di kelas, makanya kita tanyakan,
Kamu ingat nggak kesepakatan kita kemarin, keyakinan kita kemarin? Nah, mungkin dia ingat apa bentuk langkah selanjutnya untuk memperbaikinya. Jadi anak itu kita tanya, bukan kita yang hari ini kamu ke sana, hari ini kita yang ngatur sesuai dengan mau kita. Nah, nggak bisa, pribadi kita beda-beda. Nah, makanya itu tadi ada istilah merdeka belajar itu. Jadi anak-anak ini punya potensi masing-masing, tidak bisa sama seperti kita hanya menuntut. Oke ya, ini 3 posisi kontrol. Ini yang menstabilkan identitas. Ini tujuannya untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Anak yang melanggar peraturan karena sedang mencari perhatian adalah anak yang sedang mengalami kegagalan. Terus dia mencoba untuk memenuhi kebutuhan dasarnya namun ada benturan. Kalau kita mengkritik dia maka kita akan tetap membuatnya dalam posisi gagal. Nah, jadi ini tujuan dari menstabilkan identitas. Kalau kita kritik dia tetap gagal. Bukan malah berubah makin parah ya. Selama ini kita lihat. Ini contoh pernyataan-pernyataan atau pertanyaan yang mungkin kita sampaikan kepada anak saat kita menyelesaikan satu kasus. Berbuat salah itu tidak apa-apa. Tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita bisa menyelesaikan ini. Bapak Ibu tidak terlatih mencari siapa yang salah. Ya. Ini tapi Bapak atau Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Ini mungkin untuk kasus yang siswanya berantem. Jadi kita tidak perlu mencari lagi siapa yang salah. Kita hanya fokus menyelesaikan masalah mereka supaya mereka tidak berantem lagi di luar. Kamu berhak merasa begitu. Ini kita dukung dia. Kalau ada misalkan saya marah Pak, saya patahkan pulpennya, saya patahkan rollnya. Kita dukung dulu. Ini menstabilkan identitas supaya dia mau terbuka. Seolah-olah kita mendukung dia. Apakah kamu sedang mencari teman yang baik untuk dirimu sendiri? Ini contoh pernyataan dalam menyelesaikan satu kasus di posisi menstabilkan identitas. Terus yang kedua ini validasi tindakan yang salah. Yang tadi yang ada di segitiga yang di posisi kiri. Setiap tindakan yang kita lakukan dengan suatu tujuan, yaitu memenuhi kebutuhan dasar. Kalau kita memahami kebutuhan dasar apa yang mendasari sebuah tindakan, kita akan bisa menemukan cara yang paling efektif untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Nah ini pernyataan-pernyataannya, contohnya, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Atau kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Nah, jadi ini mulai kita arahkan supaya dia bisa berproses, supaya dia tidak, apalagi ya, tidak mempertahankan kesalahan yang sudah dibuatnya. Kita mulai ajak untuk berubah supaya dia sadar akan satu kasus yang dialami. Yang ketiga ini menanyakan keyakinan. Ini proses terakhir dari posisi kontrolnya, teori kontrolnya menyatakan bahwa kita pada dasarnya termotivasi secara internal. Ketika identitas sukses telah tercapai di langkah 1 dan tingkah laku yang salah telah divalidasi, itu di langkah 2, maka anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai yang dia percaya, berpindah menjadi orang yang diinginkan. Ini yang tahap terakhir itu kita menanyakan apa yang kita percaya sebagai kelas ya, atau keluarga. Apa nilai umum yang kita sepakati? Tadi yang keyakinan, peraturan, mungkin ada kesepakatan sebelumnya di kelas yang pernah kita buat dengan anak tersebut. Apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Kita coba untuk berpikir dia, sebaiknya kamu seperti apa? Kalau kamu belajar seperti ini, jadinya seperti ini. Biar dia berpikir. Kita hanya memancing pertanyaan saja. Kamu mau jadi orang seperti apa? Nah, jadi kita tanya. Jangan kita paksa anak kita untuk jadi tentara, sementara anak kita nggak jadi tentara. Jadi biar dia yang berpendapat dan kita dukung, kita support supaya proses belajar mengajar saling menyenangkan gitu ya. Oke, ini video penerapannya contoh. Silakan disimak. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Pada video kali ini kita akan membahas tentang salah satu program disiplin positif
yang diterapkan di lingkungan sekolah yang dikenal dengan nama restitusi. Restitusi dikembangkan oleh pakar pendidikan dan dosen berlandaskan pada teori kontrol Dr. William Glasser. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Pada saat guru di posisi manajer, aspek yang dikembangkan pada murid adalah motivasi intensif, sehingga penanaman nilai-nilai kebajikan dapat tumbuh dan berkembang menjadi suatu kebiasaan positif yang akhirnya membentuk karakter murid. Proses dialog ini terdiri dari 3 langkah yang digambarkan pada ketiga sisi pada segitiga restitusi. Sisi pertama adalah menstabilkan identitas. Sisi yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Dan sisi yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Ibu dan bapak guru, berikut ini akan ditunjukkan bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Sudah lama gak ada masalah. Kenapa ada yang itu? Kesel Pak, kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah Pak? Ya aku marah lah. Aku balik ngatain Eka di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menyuruh Bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung ngatain Eka lah Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia depan teman-teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu kan? Iyalah, maksud saya diam saja Pak. Ya saya bela diri lah. Maksud saya dituduh tukang fitnah. Ya wajar lah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak memiliki kata lagi, hanya meminta-minta. Iya Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya meminta saja. Sudah gemes padahal. Saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Untuk tidak berbuat lebih parah lagi. Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu yang bentak-bentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah Pak. Capek Pak jadi pemarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang perlu sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakinlah Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, kan? Ya, saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih sabar, mengambil waktu juga untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Bersedia Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya. Menurut kamu, bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan menahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Ibu dan bapak guru hebat. Baru saja kita menyaksikan contoh bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Mari kita bahas satu persatu. Pada sisi pertama,
menstabilkan identitas berdasarkan pada prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Sisi pertama dari segitiga ini berperan menggeser identitas murid dari identitas gagal ke identitas sukses. Murid yang sedang bertingkah laku yang tidak pantas atau menarik diri saat itu sedang mengalami identitas gagal. Bila kita mengikutinya, maka posisinya tidak akan beda. Kita bisa mengajukan pernyataan-pernyataan ini. 1. Membuat kesalahan sesuatu yang wajar. 2. Manusia tidak ada yang sempurna. 3. Kita bisa memperbaiki masalah ini. 4. Saya tidak menanyakan kesalahannya. Saya lebih fokus bagaimana memperbaiki masalah ini. 5. Apakah saat ini kamu pernah menjadi orang yang baik untuk dirimu sendiri? Pada sisi kedua, validasi tindakan yang salah berlandaskan pada prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Murid yang telah memahami teori kontrol akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif dan mencoba untuk mengenali tujuan dari perilaku murid, mengenali dan mengakui kebutuhan murid ini dapat memperbaiki hubungan dengan murid tersebut. Pernyataan atau pertanyaan bisa disampaikan dengan nada suara tidak menghakimi atau menunjukkan, sehingga dapat mengembalikan murid pada posisi positif. 1. Kamu bisa saja bertindak lebih gegabah lagi dari ini. 2. Kamu bukan melakukannya tanpa suatu alasan tertentu. 3. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. 4. Mungkin kamu bisa mempelajari suatu perilaku baru yang lebih efektif. Bersediakah kamu mempelajarinya? Selanjutnya, kita akan simak sisi terakhir, yaitu menanyakan keyakinan. Teori kontrol menyatakan bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intensif. Pada saat perilaku yang salah telah divalidasi dan identitas sukses telah stabil, maka murid telah siap mengalihkan keyakinan-keyakinannya dengan tindakannya yang salah. Dan pemikirannya telah bergeser ini menjadi orang yang setuju. Pertanyaan-pertanyaan ini dapat mengalihkan keyakinan-keyakinan yang diambil murid. 1. Sebagai keluarga atau kelas, apa yang kita yakini? 2. Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? 3. Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal bagi kami? 4. Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Dalam menerapkan segitiga restitusi, perlu diperhatikan beberapa hal, yaitu 1. Perilaku yang salah perlu dikaitkan dengan nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan yang telah disepakati atau dituju. 2. Kesediaan orang yang melakukan kesalahan untuk memperbaiki masalah. 3. Pemecahan masalah sebisa mungkin relevan atau memiliki hubungan dengan masalah yang ada. 4. Usaha. Perlu adanya suatu usaha kembalikan dari pihak yang berbuat kesalahan. 5. Waktu. Perlu didedikasikan waktu dari pihak yang berbuat kesalahan. Tanyakan kapan akan mulai melakukan usaha untuk memperbaiki masalah. Dengan memahami struktur penerapan segitiga restitusi, diharapkan diri dapat menerapkan posisinya sebagai manajer dalam mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna yang dapat membuat murid menjadi lebih percaya diri, bertanggung jawab, dan mandiri. Nah, ibu bapak guru perlu tidaknya mengikuti ketiga tahapan dalam segitiga restitusi, bergantung pada ringan beratnya suatu permasalahan. Misal, bila permasalahan tersebut ringan, maka tidak perlu dijalankan secara berurutan. Bahkan bisa semudah menanyakan apa keyakinan yang kita sepakati.
dengan menjalankan segitiga eksekusi dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna, diharapkan murid menjadi lebih kuat secara pribadi, dapat membuka wawasan hidup agar dapat menyelesaikan permasalahannya sendiri, semakin percaya diri, mandiri, dan bergerak. Salam dan bahagia, Ibu Bapak Guru hebat. Ya, Bapak Ibu, tadi kita lihat contoh penerapan dari segitiga diskusi. Jadi kita memancing siswa agar dapat termotivasi menyelesaikan masalah dia sendiri. Nah, jadi kita membangun wawasannya. Tujuan kita membangun wawasannya. Jadi kalau seperti ini sudah bisa kita terapkan pada diri kita terapkan di sekolah ini, saya rasa tidak ada siswa lagi yang dipecat dari sekolah ini. Ya, karena pecat itu bukan suatu solusi. Meninggalkan kelas. Jadi karena selama ini kita dengar siswa yang mungkin malas dan sebagainya, kita membuat rencana bukan berencana memperbaiki dia. Kita sama-sama membuat rencana untuk meninggalkan kelas dia, atau bahkan kita rencana kita agar murid itu keluar dari sekolah ini. Itu kejam kita sebagai guru, Bapak Ibu. Itu kejam kita. Guru untuk mendidik. Mungkin di luar siswa sudah bermasalah, dititipkan ke sekolah ini untuk kita didik dengan cara-cara yang baik. Nah, jadi kita merencanakan keberhasilan, ya. Kedepannya kita merencanakan keberhasilan, bukan merencanakan kegagalan. Nah, jadi jangan sampai lagi nanti ada murid wali kelasnya nggak mau tahu pokoknya. BK-nya aku udah pening Pak, wali kelasnya nggak tahu, gurunya dan sebagainya. Nah, jadi capek namanya kita guru. Iya. Nah, kita sama-sama bekerja sama agar belajar memperbaiki budaya yang terjadi di sekolah ini menjadi lebih baik. Oke ya, saya setuju Bapak Ibu ya. Setuju. Oke, selanjutnya kita diskusi santai saja. Kira-kira apa yang akan kita diskusikan, kita tanyakan dalam penerapan dan sebagainya. Mudah-mudahan kita mendapat solusi yang terbaik untuk sekolah ini. Terima kasih. Mungkin tolong simpan ya. Kegiatannya. Baik Bapak Ibu, ada yang diskusikan atau ada yang mungkin agak mengganjal di hati Bapak Ibu, sebisanya akan kami coba jawab. Tapi sebelumnya saya mau sedikit sharing. Memang sih kalau kita lihat posisi kontrol tadi itu sepertinya terlalu heboh kali, mesti manajer seperti ini. Bentak, marahi, sudah selesai. Tapi ternyata itu memang salah. Jadi jujur Bapak Ibu, saya pernah melaksanakan ini. Saya awali dulu di dalam keluarga saya. Saya kalau melakukan anak saya tiap pagi pasti marah-marah. Jadi setelah saya mengikuti pendidikan budaya positif, saya nggak pernah lagi marah-marah pagi-pagi. Jadi apa yang saya lakukan? Malam sebelum tidur kami buat kesepakatan. Nah, besok pagi kalian bangun jam berapa? Jam sekian. Kalau tidak bangun jam segitu, apa yang harus mama lakukan? Tidak usah dikasih uang jajan. Mereka yang menentukan hukuman apa yang mereka mau. Jadi kita tinggal membangunkan pagi-pagi, tinggal bilang, Nak, bangun sudah jam sekian, waktunya sholat subuh. Jadi kalau mereka tidak bangun, tinggal kita laksanakan aja konsekuensinya. Kan mereka yang mau, mereka yang terlambat bangun. Jadi kita tidak perlu lagi marah-marah pagi-pagi. Kita tidak perlu lagi menghukum atau membentak anak dengan kata-kata kasar. Tanpa kita sadari, Bapak Ibu, kita sendiri pun sebenarnya melakukan anak kita sendiri dengan cara yang tidak baik. Bahkan mungkin kata-kata yang tidak wajar kita sampaikan kepada mereka. Dengan harapan mereka menjadi lebih mengerti akan posisi mereka. Tapi sebenarnya itu cara yang salah dan tidak benar. Jadi dengan posisi kontrol yang tadi kita diterangkan oleh teman saya, bahwa posisi manajer itu memang sedikit lebih sulit dan sedikit kurang bisa kita terima kalau kita guru SMK. Di SMK kalau tidak menghukum tidak puas, kalau tidak membentak tidak puas. Tapi ternyata itu salah. Seperti yang disampaikan teman saya tadi, bagaimana cara kita supaya siswa yang bermasalah itu sadar akan kesalahannya sehingga dia tidak mengulangi kesalahan yang sama? Atau bagaimana caranya supaya siswa yang ambil putus sekolah itu tidak jadi putus sekolah, dia melanjutkan sekolahnya? Jadi kita telusuri apa kebutuhan mereka yang tidak dipenuhi dan posisi kontrol yang manajer yang bagaimana yang harus kita terapkan ke mereka. Baik Bapak Ibu, silakan kalau ada yang ingin didiskusikan, sebisanya akan kami jawab. Ada Bapak Ibu? Kira-kira ada?
Ibu Susi, Pak Eko, ada mungkin yang Ya, ya, silakan Pak. Ini Bu, satu contoh begini, kita temui ada anak di kelas 10, ya kan, kelas 10, awal dia masuk ke sini itu bukan pilihan sebenarnya. Ya, kita sama-sama tahu ada, ya, dia awalnya mau masuk jurusan katakanlah TKJ, kemudian dengan pertimbangan NIM yang rendah, kemudian awalnya dia mau masuk SMK 2 gitu. Kemudian setelah mungkin ada pertimbangan nggak lulus dan itu, kemudian dia pilih yang di DPIB. Nah, setelah dia jalani ya di semester pertama ternyata nggak di hati dia, malah dia tertarik ke TPM karena banyak kali TPM gitu. Jadi bahkan dia sempat belajar gimana caranya bubut kan gitu. Jadi si anak lebih ke TPM. Kemudian karena nggak di hatinya, jadi berdampak di kegiatan pembelajaran setiap hari di kelas di DPIB tadi. Nah, kira-kira menurut Bu Kipi dan Pak Fahmi, saya sebagai guru, apa yang harus saya lakukan? Maksudnya gini, apakah saya harus membina dia ya, kalau emang dia jurusannya hati dia mau di TPM, kita arahkan dia ke sana. Atau karena dia sudah terlanjur masuk di DPIB, tetap kita pertahankan. Kita kasih pengertian, walaupun DPIB itu nggak di hatinya, itu bagaimana? Pak Fahmi dulu mungkin. Oke, jadi gini Pak Eko, menurut saya ini sebenarnya motivasi, masalah motivasi. Jadi memang di awal dia tidak menyukai gitu ya, dia tidak ada niat sama sekali masuk DPIB, mungkin pengennya TKJ atau bahkan TPM atau jurusan yang lain, yang mungkin dimotivasi awalnya kan mungkin di sana ada kawanku, di sana banyak laki-laki, mungkin dia bergaulnya kebanyakan dengan laki-laki, mungkin gitu ya, dia tidak suka ada perempuan di dalam kelasnya. Jadi kalau itu sebenarnya kita sebagai guru sebaiknya kita kembalikan kepada dia, ya, kita kembalikan kepada dia dengan konsekuensi yang harus diterimanya. Kalau kita bilang kamu bisa memilih TPM tapi harus mengulang, itu kan konsekuensinya, ya berarti kamu terulang dan rugi 1 tahun belajar, kan gitu. Tahun depan atau pindah ke sekolah lain di tahun depan, itu konsekuensinya. Jadi kita pancing dia untuk bertanggung jawab. Kalau dia menerima itu berarti dia belajar untuk bertanggung jawab dengan apa yang jadi pilihannya. Yang kedua, kita memberi motivasi, Pak. Jadi kita munculkan dari DPIB itu bagaimana gitu. Prospeknya bagaimana ke depannya, contohnya bagaimana. Kadang anak-anak ini tidak melihat contohnya, dia hanya melihat yang di sekitarnya. Oh, TPM bisa jadi tukang las, karena sebelah rumahnya tukang las, jadi pinginnya tukang las, Pak. Karena kalau di DPIB misalkan arsitek itu kerjanya nggak kelihatan, di dalam kamar, di tempat sepi, dan orang nggak tahu. Nah, jadi mungkin dia lebih sering diajak ke lapangan, melihat orang-orang kerja, bagaimana arsitek itu bekerja, bagaimana teknik itu bekerja. Mungkin dengan mengajak mereka seperti itu, minat dia akan tumbuh. Memang tidak bisa spontan membalikan ke lapangan. Itu menurut saya, Pak Eko. Nah, jadi yang pertama memang kita diskusikan dengan dia, suruh dia memilih apa yang diinginkannya dengan konsekuensinya. Pilihan kedua, kita terus motivasi dia supaya dia tetap di DPIB, tetap bisa berhasil di DPIB. Nah, mungkin kita ceritakannya pengalaman kita. Saya pun dulu dia nggak jadi guru gitu, tapi sekarang saya jadi guru, malah berprestasi. Itu bisa jadi kan? Mungkin Pak Eko, saya dulu nggak ada cita-cita jadi guru, sekarang jadi guru, malah lulus PPG. Mungkin dia dengan melihat seperti itu dia bangga dengan Pak Eko. Oke, saya jadi begini. Begitu Pak Eko, terima kasih. Ya, Bu Bibi melanjutkan. Baik, saya sedikit menambahkan Pak Eko. Sebenarnya kita senasib Pak Eko. Siswa saya di Akpan itu nggak ada juga seperti itu.
Jadi kalau di DPIB mungkin ke TPM, kalau saya ke TKJ ini jujur saja. Ada satu siswa saya namanya Cindy Naila kelas 11 apa, mungkin Bu Susi paling tahu itu anaknya sampai tidak mau sekolah. Setelah ditanya oleh gurunya, wali kelasnya, kenapa tidak mau sekolah? Karena sebenarnya memang bukan tujuan utama, dia pengen masuk TKJ. Bahkan dia bisa berani bilang ke saya, kalau ibu berani jamin saya masuk TKJ, saya sekolah. Jujur, sebelum saya mengikuti pendidikan berpenggerak, mungkin dulu saya akan merasa udah nggak usah kau sekolah, ngapain kau sekolah? Udah di-cut aja deh dari sekolah, mungkin bisa seperti itu. Tapi apa yang saya lakukan? Yang saya lakukan pertama, Pak Eko, saya cerita dengan dia secara langsung. Kamu sebenarnya pengen jadi apa? Nggak ada Bu, aku pokoknya pengen belajar komputer, aku pengen masuk TKJ. Apa yang menarik bagi kamu di dunia TKJ? Saya tanya. Aku pengen belajar komputer, aku pengen pinter komputer katanya. Jadi saya bilang, saya juga dulu nggak bercita-cita jadi guru perikanan seperti yang Pak Fahmi bilang. Saya pengen jadi pramugari saya. Tapi kenapa saya jadi guru perikanan? Karena ternyata menurut saya di dalamnya aja dulu, kemudian kita akan mencintainya pelan-pelan. Jadi Pak, begini, di Merdeka Belajar, dalam penerapan profil pelajar Pancasila kita tidak boleh memaksakan anak sesuai dengan kita mau. Kalau memang dia tidak mau ke DPIB, biarkan dulu sambil seperti yang diharapkan Pak Fahmi tadi, pelan-pelan kita cekoki dia dengan ilmu-ilmu DPIB. Jadi apa yang saya lakukan waktu itu, saya ngajak seperti tadi, presentasi saya pakai Canva, saya ajarkan mereka Canva. Begini loh cara membuat Canva. Kita lebih banyak, waktu itu saya tanya ke kelas 11 apa, karena memang 11 apa lebih banyak yang bermasalah, karena memang salah pilih jurusan katanya, karena memang mereka banyak yang pengen ke TKJ. Saya lebih banyak belajar komputer di situ. Tapi yang saya ajarkan komputer apa? Komputer perikanan. Jadi saya suruh mereka menggambar, mendesain Canva, tapi tentang materi-materi perikanan. Buat video tentang perikanan dengan menggunakan komputer atau dengan HP. Jadi dia asik dengan komputernya, asik dengan HP-nya, tapi tugas perikanannya jalan terus. Sambil di situ saya cekoki terus dengan ilmu-ilmu perikanan. Saya bawa, kamu sukanya ngapain? Bu, aku suka kali Bu kalau misalnya membedah, menyuntik. Kemarin pernah tengok kakak saya kayak gitu. Walaupun belum pelajaran mereka, saya ajak nih. Ayo kita nyuntik ikan. Kenapa ikan terus disuntik? Khusus untuk dia, karena memang saya tahu masalahnya. Karena kan kita tahu tadi kebutuhan dasar itu sebenarnya dia bukan tidak mau, tapi tidak nyaman dengan kondisinya. Jadi kita kasih dulu dia kenyamanan. Kita puaskan dulu dengan apa yang dia mau. Jadi dia pengen ke TPM, silahkan. Dan nak, kamu di rumah belajar ngelas, kamu nanti sampai rumahmu boleh kamu ada tetanggamu yang buka kelas, kamu ngelas di situ. Tapi setiap tugas-tugas DPIB dikerjakan. Kenapa? Karena kalau kamu berhenti sekarang sayang kalau waktumu 1 tahun. Jalannya aja dulu. Boleh, kamu jadi siswa DPIB bukan berarti kamu nanti ke depannya mau jadi arsitek. Kamu boleh jadi tukang las. Kamu boleh bekerja atau buka bengkel las. Tapi sekarang karena kamu kebetulan sudah berada di sini, dalamin ilmu ini dulu, pelajarin, selesaikan sekolahmu. Terus mau jadi apa kamu masa di depannya nanti terserah kamu. Kita arahkan mereka, tapi sambil kita cekoki dengan ilmu-ilmu kita. Sampai berubah dia yang awalnya tidak menyukai ilmu DPIB-nya, tidak menyukai apanya, jadi ayo kita praktek lagi. Ayo kita buat video Canva lagi Bu. Untuk mereka membuat video Canva, mereka harus praktek. Mereka harus mendesain, ayo Bu nyuntik ikan. Kita biarkan mereka. Jadi seperti itu yang saya buat. Mungkin bisa Pak Eko, kita biarkan mereka dengan apa yang mereka mau. Seperti yang disampaikan Pak Fahmi juga, kita tidak bisa menuntut sekarang siswa kita itu harus pintar agama, matematika, fisika, kimia, biologi, semua. Kalau mereka tidak menyukai itu, tidak boleh kita paksakan. Karena apa? Karena mungkin kedepannya mereka bukan pengen jadi itu. Misal cita-cita murid kita itu pengen menjadi tentara. Dia udah masuk apa? Pengen jadi tentara, tidak di jiwanya apa itu. Disiplinnya yang kita terapkan. Kamu jangan sampai terlambat masuk kelas. Kenapa? Karena untuk masuk tentara itu nggak boleh terlambat. Disiplinnya kita terapkan. Kamu harus kuat, badanmu harus tegap, begini begitu semua. Kita cekoki dengan ilmu disiplin untuk menunjang dia ke cita-citanya. Tapi di samping itu dia tetap kerjakan tugasnya sebagai siswa apa. Seperti itu menurut saya Pak Eko. Terima kasih. Oke Pak Eko ya. Intinya sebagai guru jangan capek. Iya. Oke. Kalau capek, gak usah jadi guru. Tidur. Itu ya. Ya. Jadi kita sepakat. Ya, kita tadi di awal kita sepakat kedepannya untuk merencanakan kebaikan
untuk merencanakan keberhasilan, dan saya harap ini selesai Bu ya. Oke ya, saya harap apa yang kami sampaikan ini bisa disebarkan ke banyak orang ya, sedikit ilmu tapi saya rasa mudah-mudahan bermanfaat. Karena ini juga ilmu baru dari kami, yang kami terima ini baru dan kami juga baru memahami ya. Jadi intinya di budaya positif ini tidak ada manusia yang sempurna, semua harus kita pahami dan kita harus memahami. Baik Bapak Ibu, terima kasih atas atensinya dalam kegiatan pengimbasan ini. Mudah-mudahan di kedepannya jika ada ilmu baru lagi akan kami sampaikan, karena hal-hal baik yang harus disampaikan biar kita bisa selamat di dunia maupun akhirat. Terima kasih. Kami akhiri dari kami calon guru penggerak angkatan 6, saya sendiri Wan Fahmi Azrin Nasution dan rekan saya Firman Kusyanti SP. Iya, mengucapkan terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Ya. Apa kabarnya setelah kembali dari PPKL? Keluarga sehat? Gimana kondisi kerjaan di lapangan? Aman? Ada masalah? Jadi kalian hari ini sudah kembali ke sekolah, ya berarti kalian sudah resmi kembali menjadi siswa SMK Negeri Kisaran. Ya, kalian kemarin melaksanakan PKL di lapangan untuk melihat budaya kerja yang terjadi di luar. Saat ini kalian kembali lagi ke sekolah, maka yang kalian terapkan mulai hari ini sampai depannya adalah budaya sekolah. Jadi untuk itu sebelum kita memulai pelajaran hari ini dan kedepannya, saya meminta kalian kita bersama-sama untuk membuat satu kesepakatan, yaitu kesepakatan kelas. Jadi kesepakatan kelas ini yang akan menjadi keyakinan kelas kita. Nah, sehingga kalian menerapkan keyakinan ini betul-betul dari dalam diri, bukan hanya sekedar peraturan yang lebih dekat dengan sanksi, dengan hukuman. Jadi dengan adanya kesepakatan yang menjadi keyakinan kelas kita, karena sudah kita sepakati bersama-sama, maka mudah-mudahan kita bisa menjalankannya dengan senang hati, dengan gembira, dan dengan sukacita, gitu ya. Jadi ini ada satu stick note yang akan kita bagikan, masing-masing satu orang, masing-masing memberikan usulan. Ya, usulan itu berupa satu kesepakatan yang akan kita rangkum, kita sortir nanti mana yang sama atau yang berbeda, dan kita buat menjadi satu kesepakatan. Oke ya. Jadi untuk menuliskannya, tulislah dengan kata-kata yang positif. Jadi contohnya, dilarang berlari-lari dalam kelas. Tulislah yang lebih sopan, yang lebih positif. Ya. Seperti berjalanlah di dalam kelas. Ya. Jadi terserah kalian inginnya mau apa. Yang jelas kita inginkan yang terbaik untuk kelas ini, dan wajar ya, yang wajar yang bisa kita terapkan sehari-hari nanti pada saat kita belajar ke depan. Oke, tolong dibagikan. Ya, silakan ditulis dan nanti setelah selesai akan kita tempel di konfus. Bagi yang sudah selesai menuliskan satu kesepakatan untuk kelas kita, nanti silakan ditempel ya, secara bergiliran tempel. Sini saya kasih judul kesepakatan kelas. Oke, nanti silakan ditempel di sini. Ya, mulai dari sini.
rapi. Oke, ini adalah usulan kesepakatan. Ini usulan kesepakatan yang kalian berikan dan kalian tempel. Oke, akan saya bacakan sedikit. Yang pertama adalah berpakaian rapi dengan memakai atribut yang lengkap. Terus buanglah sampah pada tempatnya. Ada mematikan HP saat jam pelajaran berlangsung. Memakai seragam lengkap dan rapi saat adanya mata pelajaran. Letakkan handphone ke dalam tas saat pelajaran berlangsung. Ya, mematikan handphone, minum, terus ini ada kelas, bukalah sepatu, tepatlah pada waktu jadi siswa disiplin. Pikir dengan tepat waktu, selesaikan pekerjaan terhadap perusahaan dengan baik. Lakukan pikir ketika hendak pulang. Membuang sampah pada tempatnya. Apa ini? Mari membersihkan membersihkan kelas di saat guru menjelaskan. Oke, jadi dari sekian banyak kesepakatan ini akan kita pilah. Ya, misalkan ini buanglah sampah pada tempatnya, ini bagian dari Oke, jadi ada 8 kesepakatan kelas. Ini yang sudah kita bisa, ya. Ini bagian yang pertama tentang kebersihan, bagian kedua tentang disiplin, ini tentang aturan, bukan tempat pacaran gitu ya. Terus ini selesaikan pekerjaan dengan perintah yang baik, giat belajar. Ini bagian kesungguhan. Terus ini matikan handphone, baik musuhan kelas dan sebagainya. Ini supaya tenang, tertib, ya kesepakatannya. Ini berdoa, hal yang utama. Terus adalah duduk di atas meja, ya supaya meja tidak rusak. Oke, jadi terima kasih untuk kita semua telah membuat kesepakatan kelas. Ya, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.